أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan ad-dalalah dan bagaimana hubungan satu kata dengan maknanya, dan kita sudah jelaskan pula adanya pandangan yang menyebutkan bahwa hubungannya adalah secara hubungannya adalah dzati, ya, sehingga tidak terpisahkan dan juga dipahami otomatis daripada kata itu sendiri, bukan dari luar, sama dengan hubungannya api dan asap atau api dan panas yang dipahami oleh akal kita secara mandiri tanpa adanya sesuatu yang lain, tanpa adanya kesepakatan atau yang lainnya. Dan kita juga sebutkan bahwa itu susah untuk bisa dibuktikan, ya, karena setiap orang perlu belajar bahasa sehingga dia bisa tahu tentang makna-makna tersebut. Bahkan orang yang dalam bahasanya sendiri juga adalah perlu juga belajar. Tidak kemudian otomatis setiap orang bisa tahu tentang apa yang menjadi atau bahasa dalam setiap kata atau setiap benda apa dalam bahasa yang biasa dia ungkapkan dengan masyarakatnya. Karena itu beliau kemudian setelah menolak pandangan yang pertama, beliau menjelaskan tentang adanya pandangan yang kedua, yaitu pada halaman 87, ya, paragraf pertama beliau mengatakan wa ammal ittijahul akhar, adapun teori dan pandangan yang lain, fayungkiru bihaqqid dalalatiz dzatiyah, maka dia mengingkari dalalah dzatiyah, bahwa hubungannya adalah hubungan dzati. Wa yaftaridu annal alaqatil lughawiyyah bainal lafzi wal ma'na, dan memberi asumsi bahwa hubungan bahasa antara sebuah kata dengan makna nasya'at fi kulli lughatin, berkembang, muncul pada setiap bahasa ala yadis syakhsil awal, yaitu pada orang pertama yang memiliki bahasa tersebut, dia yang kemudian menetapkan, atau awil ashkhasil awail, atau orang-orang pertama. Jadi bisa saja bukan sendirian tapi sekelompok orang. Alladzina istahdatsu tilkal lugha, yang memang membuat bahasa tersebut, wa takallamu biha. Fa inna haula'i, mereka itu khassasu alfadhan muayyanah lima'anin khassah, memang mengkhususkan lafaz-lafaz tertentu untuk makna-makna tertentu. Jadi benda yang cair dan bisa menghilangkan haus itu namanya air dalam bahasa Indonesia, ma'un dalam bahasa Arab, water dalam bahasa Inggris, dan seterusnya. Katakan bahwa alat yang digunakan untuk menulis itu namanya pena atau pensil, ya. Begitu juga misalnya alat yang digunakan untuk menimbang, mengetahui berat sesuatu namanya timbangan, mizan, dan seterusnya. Faktasabatil alfaz natijatan lidzalika takhsis, maka lafaz itu mendapatkan sesuai atau hasil daripada pengkhususan itu. Jadi setiap kata dikhususkan untuk lafaz tertentu, dia mendapatkan apa? Alaqatan bitilkal ma'ani, mendapatkan hubungan dengan makna-makna tersebut. Wa asbaha kullu lafdhin
yadullu ala ma'nahul khas, dan menjadilah setiap lafaz menunjukkan pada maknanya yang khusus. Wa dzalika at-takhsisul ladzi marasahu ulaikal awail, dan pengkhususan yang dilakukan oleh orang-orang pertama itu, ya, wa natijat anhud dalalah, dan dari situlah muncul dalalah. Awalnya tidak muncul dalalah, artinya tidak menunjukkan. Orang mengatakan air tidak menunjukkan apa-apa ketika belum dikhususkan kata air kepada benda tertentu. Sama dengan kita ketika tidak tahu bahasa. Orang yang tidak tahu bahasa Arab misalnya, ketika kita mengucapkan ma'un, dia tidak akan memahami apa-apa dari kata ma'un, tidak berpindah akalnya, benaknya kepada sesuatu yang lain selain kata ma'un. Begitu juga sebaliknya, orang Arab yang tidak tahu bahasa Indonesia, kita mengucapkan di hadapannya air, ya, berkali-kali kita sebut air, ya tetap saja dia tidak akan memahami dan tidak akan pindah di kepalanya dengan makna yang lain. Ya, kemudian ketika sudah diletakkan, kemudian disepakati oleh orang pertama atau beberapa orang itu, maka proses yang kemudian menyebabkan dia menjadikan ada penunjukan itu yusamma bil wad'i, proses penunjukan, proses peletakan, proses penyusunan, bahwa katakan A menunjukkan kepada ini, B menunjukkan kepada ini, C menunjukkan kepada itu, dan seterusnya, itu namanya al-wad'u, ya. Wa yusammal mumarisu lahu wadi'an, sedangkan orang yang melakukannya, yang meletakkan kata air untuk makna tertentu, kacamata untuk makna tertentu, handphone untuk makna tertentu, laptop untuk makna tertentu, dan seterusnya, itu namanya wadi'. Wal lafdhu, sedangkan lafaz itu disebut maudhu'an, yang diletakkan. Wal makna, sedangkan makna yang mana kata itu diletakkan untuknya disebut maudhu'an lahu, ya, sesuatu yang diletakkan untuknya. Sampai di situ selesai, bahwa memang kelompok atau teori pandangan kedua ini menolak pandangan yang pertama dan memberikan sebuah perspektif lain, memberikan sebuah pandangan lain. Tapi tetap saja Said Sodher akan masih mempertanyakan, kok bisa orang meletakkan atau beberapa orang meletakkan, menyusun, menetapkan bahwa katakan kata lampu artinya benda yang terang ini. Terus kenapa kok mereka meletakkannya mungkin katakan 100 tahun yang lalu, kok sampai sekarang itu tetap terjadi adanya hubungan itu. Terus bagaimana bisa terjadi hubungan padahal pada prinsipnya secara substansi tidak ada hubungan? Apakah bisa misalnya kita kita menganggap misalnya api itu dingin, padahal api itu panas. Orang sepakat bahwa api itu dingin, kemudian bisa jadi dingin. Kan tidak. Karena api dan panas yang berhubungan, sedangkan api dan dingin tidak berhubungan. Jadi walaupun ada 1.000.000 orang sepakat, ayo kita sepakati bahwa api itu dingin, ya tetap tidak akan merubah. Atau sebaliknya, ayo misalnya 1.000.000 orang sepakat bahwa es itu panas, es itu membakar. Apa merubah kenyataan? Tidak. Tapi di sini kenapa kok bisa kata yang tidak ada hubungan menjadi ada hubungan? Seolah-olah tidak bisa dipisahkan. Sehingga setiap kita mendengar kata seperti ma'un, sudah pasti akan hadir di benak kita. Mendengar, mengucap, bahkan berpikir tanpa harus mengucap juga sudah hadir. Ya, proses berpikir kita begitu cepat untuk kemudian memindahkan dari satu kata kepada bendanya, kepada maknanya. Loh kok bisa? Kenapa terjadi begitu kuat hubungannya? Kalau hanya sekedar penunjukan saja,
sekedar kesepakatan saja, tidak mungkin rasanya bisa menjadi begitu. Maka saya mengatakan ini teori kedua, satu langkah memang lebih maju. Satu langkah sudah bisa menyelesaikan bahwa hubungannya adalah tidak substansi, tapi hubungannya adalah hubungan konven, hubungan yang memang disepakati, diletakkan. Tapi belum menjawab, bagaimana kok bisa terjadi hubungan begitu erat? Hanya sekedar diletakkan, hanya sekedar disepakati. Sini beliau kemudian memberikan perspektif lain. Wal haqiqatu anna hadzal ittijah, dan sebenarnya pandangan ini wa in kana ala haqqin, walaupun dia adalah benar fi inkarihi liddalalati dzatiyah, dalam hal menegasikan, mengingkari hubungan yang zati itu, dia benar. Walakinnahu, tetapi lam yataqaddam, dia tidak maju illa khutwatan qasiratan, kecuali hanya satu langkah saja, satu langkah pendek fi halil muskilatil asasiyah, dalam menyelesaikan problem prinsipnya, problem utamanya. Problem utamanya tetap ada, yaitu bagaimana bisa terjadi hubungan. Sehingga kemudian orang dengan memahami begitu dan ada konsekuensi hukum nantinya ketika memang itu betul-betul ada hubungan. Loh, kok bisa ada hubungan begitu? Allati la tazalu qa'imah hatta ba'dal fardiyah. Tetap berdiri. Pertanyaan mendasar itu belum terjawab, ya, walaupun dengan asumsi tadi, asumsinya bahwa memang disepakati allati yaftaridu ashabu hadzal ittijah. Fa nahnu idza iftaradna ma'ahum anna alaqat as-sababiyyah nasha'at natijatan li'amalin qama bihi muassisul lughah, maka kita kalau ya misalnya asumsinya sepakat bahwa memang itu muncul daripada para muassis, orang yang menyusun bahasa, id khassasu kulla lafdhin li ma'nan khas, dan dia mengkhususkan setiap lafaz dengan maknanya tertentu. Falana an natasa'ala ma huwa naw'u hadzal amal. Maka kita perlu bertanya, ini jenis pekerjaan apa alladzi qama bihi haula'il muassisun, yang dilakukan oleh para muassis itu, mereka pendiri bahasa itu. Kok bisa? Hebatnya bagaimana bisa menghubungkan sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali. Wa saufa najid annal muskilata la tazalu qa'imatan. Kita akan menyaksikan, mendapatkan bahwa problemnya tetap berdiri tegak, tetap ada, yakni belum terjawab. Li'annal lafdha wal ma'na, karena kata dan arti madama la yujadu bainahuma alaqatun dzatiyah, selama memang tidak ada hubungan dzati, substansi, wala ayu irtibatin musbaq, dan tidak ada hubungan sebelumnya, fa kaifa istata'a muassisul lughah an yujida alaqatas sababiyyati baina syai'ain la alaqata bainahuma. Bagaimana para penyusun bahasa itu kemudian mampu untuk mengadakan hubungan sebab akibat yang sama sekali tidak ada hubungan. Wa hal yakfi mujarradu takhsisil muassis lil lafzi wa ta'yinihi lahu sababan li tasawwuril ma'na. Apakah cukup hanya sang muassis mengkhususkan sebuah kata untuk makna tertentu, itu kemudian cukup untuk menjadi pembenar, cukup untuk kemudian menjadi penyebab, padahal tidak ada hubungan. Sababan litasawwuril makna likai yusbiha sababan litasawwuril makna haqiqatan, sehingga betul-betul memang dia akan menyebabkan hadirnya makna secara benar, bukan katakan anggapan, betul-betul gitu ya. Walaupun awalnya anggapan menjadi betul-betul, tapi kenapa kok bisa begitu? Wa kulluna na'lam, dan setiap kita tahu annal muassisa, bahwa seorang
pengasas bahasa, peletak bahasa, wa ayya syakhsin akhar, dan orang lain siapapun dia, ya'jizu an yaj'ala min humratil habri alladhi yuktabu bihi sababan li hararatil ma'. Pasti tidak mampu setiap orang untuk menjadikan merahnya tinta yang biasa dijadikan sebagai tulisan itu sebagai penyebab untuk panasnya api. Memang sama-sama merah. Api itu merah, tapi ini tinta merah. Apakah tinta yang merah ini bisa kita jadikan sebagai sebabnya air menjadi mendidih, menjadi panas? Walau karrara muhawalata mi'ata marrah, walaupun dia mengulang-ulang 100 kali, qailan, sambil mengatakan khassastu hamratal bahri humratal habri, aku khususkan merahnya tinta, alladzi aktubu bihi, yang aku tulis dengannya, likai takuna sababan li hararatil ma, untuk menjadi sebab panasnya api. Ya katakan terus-terus begitu, ya enggak bisa ya. Jadi sama dengan ceritanya katanya orang yang dibaptis, ya, dibaptis kemudian jadi pendetanya kemudian menuangkan air atau memercikkan air ke kepalanya dengan mengatakan kamu sudah menjadi seorang Kristen, kamu sudah menjadi seorang Kristen sejati dan seterusnya. Dan kemudian dibilang enggak boleh makan, katakan makan ayam, makan ini, makan itu enggak boleh. Itu orang yang kemudian dibaptis tetap saja makan yang dilarang. Terus ketika ditegur dia bilang bahwa sebelum makan ayam itu dia taruh tangannya di atas ayam itu dengan mengatakan bukan ayam, bukan ayam, sehingga kemudian dimakan. Nggak bisa kan, tetap itu dia tidak berubah. Fakaifa istata'a an yanjaha fi ja'lil lafzi sababan li tasawwuril makna. Bagaimana bisa berhasil dia menjadikan lafaz sebagai sebab untuk terdeskripsinya hadirnya gambaran makna, bimujarradi takhsisihi lidzalik, hanya dengan dia mengkhususkan hal itu, duna ayya alaqatin sabiqah, tanpa ada hubungan sebelumnya, bainal lafzi wal makna. Ini belum terjawab. Hakadha, jadi walaupun diulang-ulang tetap apa sama dengan kita mengulang-ulang itu tadi. Tidak terjadi itu. Wa hakadha nuwajihul muskilata, dan begitulah kita akan mendapatkan problem kullama kama kunna nuwajihuha, sebagaimana kita mendapatkan sebelumnya. Yani pada pandangan pertama itu kita mendapatkan problem yang tidak bisa terjawab. Apa hubungan lafaz dengan makna? Sehingga disebut dati. Falaisa yakfi li halliha an nufassira alaqatal lafzi bil ma'na ala asasi amaliyatin yaqumu biha muassisul lughah. Dan di sini juga tidak cukup untuk kemudian kita katakan, oh ada hubungannya adalah dengan diletakkan oleh muassisul lughah. Selesai. Enggak, tetap ada tanda tanya. Bagaimana bisa terjadi hubungan? Bal yajibu an nafhama muhtawa hadhil amaliyah. Tetapi justru kita harus tahu konten daripada proses ini. Likai na'rifa kaifa qamat alaqatus sababiyyati baina syai'ain lam takun bainahuma alaqah. Wassahih, beliau kemudian memberikan sebuah pandangan lain. Satu langkah lagi menjawab sehingga bisa memberi solusi terhadap sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya sebelumnya. Yaitu apa? Itu beliau mengatakan bahwa benar, kita terima bahwa muassisul lughah meletakkan kata A, B, C, D, dan seterusnya untuk sejumlah barang tertentu. Tidak ada hubungan. Terus, bagaimana kemudian terjadi hubungan? Nah, beliau mengatakan bahwa manusia di dalam dirinya memang ada kecenderungan dan katakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggandengkan sesuatu yang selalu bersamaan. Nah, jadi kalau kita misalnya menyaksikan bahwa
katakan misalnya Zaid, ya, Zaid selalu bersama Syekhu misalnya. Setiap masuk kelas Zaid sama Syekhu. Setiap keluar dari pondok Zaid sama Syekhu. Setiap masuk ke masjid Zaid sama Syekhu misalnya, dan seterusnya. Maka setiap kita melihat Zaid, maka kepala kita akan langsung juga berpindah kepada Syekhu. Kenapa? Karena selalu bersama. Padahal tidak ada hubungan. Artinya pada prinsipnya, pada awalnya, ya Z menunjukkan Z sendiri. Syekhu menunjukkan Syekhu sendiri. Tapi karena seringnya bersama, ya, maka akal kita, benak kita itu akan menggandengkan. Ini yang kemudian beliau sebut dengan teori al-qarnul akid. Ini penggandengan yang semakin menguat. Semakin digunakan, semakin menguat hubungannya. Ya, jadi awalnya tidak ada hubungan. Memang tidak menunjukkan secara dzati. Tapi ketika diulang-ulang, maka otak kita menjadi mengingat itu. Jadi ada kemampuan mengingat dalam otak kita untuk menggandengkan sesuatu dengan yang lain. Karena itu, misalnya beliau juga sebutkan bahwa salah satu daripada metode orang belajar sehingga bisa ingat, yaitu dengan menggandengkan sesuatu yang lain. Jadi Anda atau kita akan bisa mengingat sesuatu itu dengan cara misalnya kita gandengkan dengan sebuah kejadian. Saya bisa hafal dan bisa tahu ini nama orang misalnya namanya adalah Hasan di saat kenapa? Karena saya bertemu dengan dia dalam kondisi saya jatuh dari sepeda. Itu kejadian yang buat traumatik dan kemudian dibantu oleh orang namanya Hasan. Maka nama Hasan itu akan selalu ada di benaknya. Setiap mendengar nama Hasan bahkan adalah ingat itu sepeda, ingat itu jatuh dari sepeda. Padahal tidak ada hubungannya, bahkan mungkin Hasan lain. Tapi nama itu betapa lekatnya karena sebuah kejadian. Jadi beliau menyebutkan bahwa bisa saja karena berulang-ulang, maka akal kita, otak kita akan menggandengkan. Atau karena kejadian yang super hebat. Beliau contohkan misalnya masuk di satu kota, kemudian dia sakit malaria. Ya, masuk misalnya katakan ke Surabaya, orang itu orang Jakarta tapi pas tiba di Surabaya dia sakit malaria sampai masuk rumah sakit katakan seminggu dirawat, maka nama Surabaya itu tidak akan hilang dari benaknya dan bergandeng dengan malaria, sehingga setiap mendengar kata Surabaya akan hadir di benaknya bahwa dia pernah punya kejadian yang signifikan, fundamental, dan betul-betul menggoyang hidupnya dengan sakit sampai seminggu misalnya di rumah sakit. Begitu juga setiap masuk Surabaya langsung ingat juga. Itu adalah yang memang ada dalam otak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan mengingat, menggandengkan dan seterusnya. Maka proses bahasa itu juga menjadi sebuah hubungan antara makna dan lafaz. Said Bakar Sadar mengembalikannya setelah adanya disepakati sebelumnya, kemudian digunakan, maka inilah terjadi sehingga kemudian hubungannya seperti tak terpisahkan, hubungan yang sangat erat. Wasahih fi halil mushkilah anna alaqata sababiyah, dan yang benar dalam menyelesaikan problem ini bahwa hubungan sebab akibat itu allati taqumu fil lughah, yang berdiri ada dalam bahasa, bainal lafzi wal makna, antara sebuah kata dengan makna, tujadu ada wifqan liqanunin am, sesuai dengan kaedah umum min qawaninidz dzihnil basyari, daripada apa yang ada dalam karakteristik benak atau otak manusia. Wal qanunul am, apa qanun am itu? Wa anna kulla syai'ain, bahwa setiap dua hal, idza turina tasawwuru ahadihima,
jika digandengkan penggambaran terhadap salah satunya ma'a tasawwuril akhar, dengan penggambaran sesuatu yang lain, fi dhihnil insan, di benak seorang manusia, miraran adidah, dengan berulang-ulang, walau ala sabil sudfah, walaupun dengan kebetulan, yakni bukan hakiki, bukan betul-betul ada hubungan, tapi dihubungkan, qamat bainahuma alaqah, maka akan terbangun hubungan. Wa asbaha ahadu tasawwuraini sababan lintiqalidh dhihni ila tasawwuril akhar. Dan menjadilah menggambarkan salah satunya adalah penyebab untuk berpindahnya otak kita, otak seseorang kepada menggambarkan sesuatu yang lain. Wa mithalu dzalika fi hayatina al-i'tiyadiyah, dan contoh hal itu dalam kehidupan keseharian kita, an-na'isha ma'a sadiqain, kita hidup bersama dua orang teman, la yaftariqani fi mukhtalafi syu'uni hayatihima, yang keduanya itu tidak terpisah, tidak pernah terpisah di antara kedua kehidupannya, dalam semua kehidupannya antara keduanya itu tidak terpisah. Najid humada iman ma'an, kita dapati keduanya selalu bainis sadiqaini munfaridan. Maka ketika kita dapatkan salah satu daripada keduanya sendiri, ya, au sami'na bismihi, dan kita mendengarnya tapi sendirian nama itu disebut, bukan dua-duanya, asra'a dhihnuna ila tasawwuril sadiqil akhar, maka otak kita akan cepat untuk kemudian berpindah kepada temannya yang satunya. Kenapa? Li'anna ru'yatahuma ma'an miraran, karena menyaksikan keduanya selalu, aujada alaqatan miraran katsirah, selalu yang banyak berkali-kali, aujada alaqatan fi tasawwurina, akan menjadikan hubungan di benak kita, wa hadhil alaqat taj'alu tasawwuruna li ahadihima sababan li tasawwuril akhar. Maka hubungan ini menjadikan kita menggambarkan salah satunya menjadi penyebab untuk menggambarkan yang kedua. Itu satu hal. Kemudian yang kedua bisa jadi tidak berulang-ulang, hanya satu kali saja. Tapi yang satu itu adalah sangat signifikan, sangat menggoncang hidupnya. Waqad yakfi an taqtarina fikratu ahadis syai'ain bi fikratil akhar marratan wahidah. Hanya satu kali mungkin bisa jadi cukup. Likai taquma bainahuma alaqa, sehingga terjadi hubungan. Wa dzalika idza iqtaranatil fikratani fi dharfin mu'aththir, yaitu ketika dua pemikiran itu terjadi pada sebuah kondisi yang sangat berpengaruh. Wa mithaluhu idza safara syakhsun ila baladin, ketika orang pergi ke satu tempat, wa muniya hunaka bil malaria syadida, dan tertimpa malaria yang sangat, thumma syufiya minha wa raja'a faqad yuntiju dhalikal iqtiran bainal malaria was safar ila dhalikal balad alaqatan bainahuma, maka akan terjadi hubungan antara kota itu dengan malaria, padahal tidak ada mestinya. Wa idza darasna ala hadzal asas alaqat as-sababiyyati bainal lafzi wal ma'na zalatil mushkilah. Kalau kita mempelajari hubungan ini, ya, bagaimana hubungan ini terjadi dengan konun ini, maka akan hilang muskilahnya, akan terjawab. Idh nastati'u an nufassira hadhil alaqa biwasfiha natijatan liqtirani tasawwuril ma'na bitasawwuril lafzi bisuratin mutakarrirah aw fi dharfin mu'aththir. Al-amru alladhi adda ila qiyami alaqatin bainahuma kama waqa'a fil halatil musyabihah. Tapi apa selesai semua, beliau masih menyisakan sebuah pertanyaan. Wa yabqa alaina ba'da hadha an natasa'al. Kemudian kita perlu bertanya, kaifa qturina tasawwurul lafzi bima'nan khas miraran katsira aw fi dharfin mu'aththir
فأنتج قيام العلاقة اللغوية بينهما. والجواب على هذا الأساس أن بعض الألفاظ اقترنت بمعان معينة مرارا عديدة بصورة تلقائية فنشأت بينهما العلاقة اللغوية. نشأت علاقة اللغوية وقد يكون من هذا القبيل كلمة ya. Beliau di sini bertanya, loh kok tetap saja bertanya bahwa ini pertanyaan yang kemudian hanya berulang-ulang, apakah kok bisa? Padahal tidak ada hubungan. Beliau kemudian mengembalikannya juga kepada yang secara otomatis muncul dari kita. Misalnya ketika kita merasa sakit. Ketika orang merasa sakit mengatakan, apa hubungan kata dengan sakit? Tidak ada hubungannya. Tapi itu terjadi sekali kita sakit mengucapkan yang kedua mengucapkan dan akhirnya setiap kata menunjukkan ya. Idh kanat takhruju min famil insan ya, seperti kata yang keluar daripada mulut seorang manusia bitabiatihi, sesuai dengan tabiatnya secara alamiah, kullama ahassa bil alam, setiap dia merasakan sakit, fatabatat kalimatu fi dhihnihi bi fikratil alam, maka terjadilah eh, hubungan antara kata dengan konsep sakit itu sendiri yang ada dalam diri. Sehingga setiap mendengar kata maka juga orang akan memahami bahwa dia sedang sakit. Nah, beliau mengatakan bahwa bisa jadi ini tidak dikonsep. Bukan seperti wadok itu yang kemudian orang sepakat. Enggak. Secara otomatis, yakni begitu saja tanpa ada rekayasa, tanpa ada rancangan. Ya. Maka bisa saja kemudian itu akan tetap punya hubungannya. Walaupun memang secara otomatis. Tapi kemudian beliau bilang, minal muhtamal annal insan, ini saya baca cepat saya karena juga tidak terlalu ada matlab lain ya, jadi bisa saja itu contoh daripada beberapa kata yang mungkin begitu saja terjadi, tapi ada yang memang disengaja. Pada halaman 91 di alinea kedua baris 1, 2, 3, 4, 5, wa ba'dul alfadz qurinat bil makna fi amaliyatin wa'iyatin maqsudah. Ada kata yang memang diletakkan dengan atau dihubungkan dengan kesadaran, dikaitakum bainahuma alaqatun sababiyah wa ahsanu namudajin lidzalikal a'lam asy-syakhsiyah. Salah satu contoh daripada itu adalah nama-nama orang besar. Fa anta hina turidu, atau nama orang. Fa anta hina turidu an tusammi ibnaka Aliyan tuqrinu isma Aliyin bil walidil jadid likai tunshi'a bainahuma alaqatan lughawiyah. Kamu ketika memberi nama anakmu Ali, kenapa? Dalam rangka ingin menggandengkan nama Ali anakmu itu dengan Imam Ali. Ya, karena kecintaan pada Imam Ali sehingga setiap menyebut nama anaknya juga, dan setiap anak itu tahu bahwa dirinya namanya Ali juga akan gitu ya. Itu dengan sadar. Wa yusamma wa yusbihu ismu Aliyin dalan ala walidika. Sehingga nama Ali betul-betul menunjukkan kepada anakmu dengan sadar itu. Wa yusamma amaluka hadza wad'an. Apa yang kamu lakukan ini dinamakan wad'. Fal wad'u huwa amaliyatun tuqrinu biha lafdhan bima'nan natijatuha an yaqfiza adh-dhihnu ila al-ma'na 'inda tasawwur lafzi daiman. Jadi yang kita maksud dengan kata al-wad'u itu ketika dengan sadar orang meletakkan sehingga nanti setiap mengatakan, setiap mendengar, akal akan berpindah kepadanya. Sama juga ini yang tadi kita sudah sebutkan, sama juga ketika kamu ingin mengingat sesuatu, kita hubungkan dengan kejadian dengan sesuatu yang lain. Misalnya di sini dikatakan bahwa kalau ingin tahu
dokter mata namanya Jabir, dan supaya ingat Jabir, maka misalnya kebetulan baca buku namanya Jabir juga, jadi disamakan, jadi dihubungkan antara dokter mata Jabir dengan buku yang ditulis oleh seorang namanya Jabir misalnya, sehingga itu kemudian kita bisa untuk mengingatnya. Itu juga kan di handphone kita sering misalnya ketika nama sama kita kasih sesuatu yang lain, kita gandengkan dengan sesuatu yang lain, sehingga kemudian penggandengan itu bisa kemudian terjadi hubungan. Ya, langsung kepada paragraf berikutnya, wa hadhihi tariqah fi ijadil irtibat la takhtalifu jauhariyan an ittikhadil wad'i kawasilatin li ijadil alaqatil lughawiyah. Ya, menggandingkan nama Jabir seorang dokter mata dengan nama Jabir pengarang buku itu sama prosesnya seperti kita menggandingkan air dengan benda ini. Wa ala hadzal asas na'rifu, dan atas dasar inilah kita juga tahu anna min nata'ijil wad'i insibaqul ma'nal mawdu' lahu wa tabaduruhu ila dhihni bi mujarradi sima'il laf. Dari hubungan yang sangat erat itu kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa benar enggak ini maknanya, yaitu ketika ada memang di benak kita, sehingga kalau diragukan bahwa maknanya katakan pacar itu apa? Kata pacar itu maknanya apa? Apa yang lebih cepat di benak kita? Apakah maksudnya adalah misalnya daun inai pacar itu, atau maksudnya pacar yakni teman perempuan? Mana yang lebih cepat hadir di benak kita? Itulah yang makna lebih kuat. Nantinya akan ditunjukkan begitu. Itulah yang disebut dengan tabadur. Yang tabadur itu memberikan dalil, memberikan bukti bahwa itulah makna yang memang diletakkan untuknya. Itu karena dia menunjukkan kepada makna hakikinya, ya, karena sudah disepakati dan sudah diulang sehingga akan hadir. Sementara kalau ada sesuatu yang baru yang juga diletakkan untuknya, dia tidak terlalu cepat hadirnya. Atau yang sama sekali dia tidak punya makna itu, maka tidak akan hadir. Kira-kira itu ya pelajaran tentang ini. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum